Pernahkah kita melihat sebuah perdebatan yang sangat sengit? Perdebatan antara seorang yang ateis dengan ulama yang memperdebatkan tentang Tuhan. Yang hal itu akan membuat semua orang akan terdiam dengan argumennya. Dan sekarang kita akan mengulas sebuah kisah dari anak kecil yang masih berumur 12 tahun yang bernama Nu'man bin Sabit atau yang dikenal dengan Abu Hanifah kecil dengan seorang ateis. Simak video lengkapnya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'duh. Kembali lagi di channel saya, Safiullah HS. Sekarang saya akan berbicara tentang seseorang yang masih kecil menjadi salah satu pendiri madhab, namanya madhab Hanafi. Beliau adalah Nu'man bin Sabit yang berdebat dengan seseorang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Perdebatan ini dimulai dari sebuah mimpi beliau. Al-Imam Abu Hanifah, suatu saat Al-Imam Abu Hanifah itu bermimpi. Di dalam mimpinya itu ada seekor babi yang ingin menghancurkan satu pohon. Dia terus melakukan usaha untuk menghancurkan pohon tersebut. Tetapi setelah pohon besar itu hampir roboh karena kelakuan dari babi tersebut, ternyata ada satu ranting yang kecil yang membuat babi itu berpaling. Sementara di dekat pohon tersebut, di bawah pohon tersebut ada seorang laki-laki yang soleh yang sedang beribadah kepada Allah. Kemudian babi tersebut karena ranting yang kecil itu pergi kepada seorang hamba yang soleh di bawah pohon tersebut. Dalam mimpi ini, beliau ini untuk memberikan penafsiran terhadap mimpi beliau, mimpi yang sangat menakjubkan ini, beliau ini mendatangi gurunya yang bernama Hammad bin Salman. Nah, setelah sampai ke depan gurunya, ternyata beliau ini melihat gurunya dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih. Ternyata beliau itu lupa terhadap apa yang ingin dia sampaikan kepada gurunya karena melihat gurunya dalam keadaan sedih. Akhirnya, Al-Imam Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah, ini tidak jadi menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan perihal tentang penafsiran mimpi tersebut. Dan bertanya tentang keadaan gurunya. Wahai guruku, kenapa engkau sekarang sepertinya dalam keadaan bersedih? Nah, gurunya ini menjawab, Hammad bin Salman menjawab, saya mendapatkan surat undangan dari khalifah. Khalifah memerintahkan kepada saya supaya saya datang untuk berdebat dengan orang ateis. Dan saya tidak mempunyai hujah apapun untuk melawan mereka. Karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada hadis. Yang mereka andalkan hanyalah ilmu pengetahuan seputar sains. Dan mereka juga mengatakan bahwa adanya dunia yang besar ini tidak ada yang menciptakan. Mereka ini berkeyakinan bahwa alam semesta ini terjadi dengan keadaan sendiri tanpa ada yang menciptakan. Oleh karena itu saya bersedih untuk menghadapi mereka. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah melanjutkan, kalau begitu guru, baik saya yang akan mendatangi mereka. Kalau kamu tidak hadir atas nama guruku, maka saya bisa memberikan alasan bahwa engkau sudah tua dan sudah tidak bisa datang ke sini. Dan apabila saya yang hadir mereka berdebat dengan saya, apalah saya hanyalah seorang murid dari guruku. Kemudian Hammad bin Salman ini memberikan izin kepada Abu Hanifah untuk pergi kepada khalifah. Kemudian beliau ini pergi ke istananya khalifah. Ternyata setelah sampai di sana, beliau itu melihat ada orang yang banyak sedang duduk dengan khalifah. Setelah itu beliau mengucapkan salam dan tidak ada yang menjawab salam kecuali khalifah, dan orang yang ada di dekat khalifah itu sebagian sedikit saja yang menjawab salamnya Abu Hanifah. Kemudian khalifah ini bertanya kepada Abu Hanifah, kemana gurumu? Aku sudah mengirimkan surat supaya dia hadir untuk memenuhi undangan kami. Abu Hanifah menjawab, beliau mengutusku untuk menggantikan dirinya. Kemudian setelah itu Abu Hanifah itu duduk dengan kaum yang ingin berdebat dengannya, yakni orang ateis
yang sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya supaya dijawab oleh Abu Hanifah. Kemudian setelah Abu Hanifah itu duduk dengan para ateis tersebut, ternyata pemimpin dari kaum ateis ini bertanya, apakah gurumu itu tidak mempunyai hujjah sehingga beliau itu tidak bisa hadir ke sini? Bukankah dia terkenal bahwa dia itu banyak ilmunya? Kemudian Abu Hanifah menjawab, sesungguhnya guruku adalah pohon dari ilmu yang sangat banyak, dan saya adalah buahnya. Maka guruku itu tidak pantas untuk duduk denganmu. Yang pantas duduk denganmu itu adalah saya, katanya beliau. Kemudian Khalifah memberikan kesempatan kepada kaum ateis tersebut untuk bertanya kepada Al-Imam Abu Hanifah. Maka beliau siap untuk memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh kaum ateis tersebut. Pertanyaan pertama yang disampaikan oleh ateis ini adalah, wahai Abu Hanifah, apakah engkau melihat Tuhanmu? Katanya kamu itu menyembah Tuhan. Sekarang saya tanya, apakah kamu melihat Tuhanmu? Maka Al-Imam Abu Hanifah menjawab dengan jawaban Al-Quran, Subhanahu Rabbi la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Maha suci Allah, maha suci Tuhanku yang dia tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi dia melihat semua mata. Ketahuilah Abu Hanifah, saya itu tidak percaya dengan perkataan-perkataan seperti itu. Ayat-ayat seperti itu jangan dijadikan hujjah ke kami, katanya orang mulhidun ini. Nah, ternyata beliau ini menjawab, kalau begitu saya akan menjawab dengan logika. Sekarang saya tanya kepadamu, apakah kamu pernah bersama dengan orang yang sedang sakaratul maut, yang mau mati? Ya, saya pernah. Apakah kamu melihat ruh yang keluar dari tubuh orang yang mau mati tersebut ketika dia mau mati? Maka orang ateis ini menjawab, saya tidak melihatnya. Kemudian Abu Hanifah bertanya, kalau begitu bagaimana mungkin kamu akan melihat Allah sementara ruh saja yang diciptakan oleh Allah kamu itu tidak bisa melihatnya? Dan mereka terbungkam dengan pertanyaan mereka sendiri di fase pertama ini. Kemudian mereka ingin ngeles, lalu ingin memberikan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, wahai Abu Hanifah, kemanakah engkau menghadap kepada Tuhanmu? Maka Abu Hanifah itu menjawab, Aynama tuwallu fasam wajhullah. Kemanapun saya menghadap, maka saya menghadap Allah. Ketahuilah Abu Hanifah, saya itu tidak beriman dengan adanya Al-Quran. Jangan memberikan dalil-dalil tentang Al-Quran. Berikan dalil terhadap kami dengan dalil yang masuk akal. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah itu bertanya lagi kepada mulhidun ini. Saya berikan perumpamaan seperti ini. Ketika ada ruang gelap, kemudian kamu membawa lampu ke ruangan itu, sekarang saya tanya, cahaya lampu itu menyebar kemana? Maka orang mulhidun ini menjawab, ya pasti menyebar ke semua arah, barat, utara, dan selatan, ke atas, ke bawah. Nah, begitulah Robku, Tuhanku. Tuhanku adalah cahaya di atas cahaya, jadi kemanapun saya menghadap, pasti saya menghadap Tuhanku. Kemudian mereka ini juga belum puas dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang sudah dijawab dengan gemblang oleh Al-Imam Abu Hanifah. Lalu melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Sekarang saya mau bertanya denganmu. Di dalam agamamu itu sudah diketahui bahwa Tuhan itu menciptakan setan atau jin itu dari api. Lalu mereka itu akan disiksa ke dalam api neraka. Bagaimana mungkin api bisa memberikan mudarat kepada api, bisa menyakiti api? Bagaimana tentang ini pendapatmu? Lalu Al-Imam Abu Hanifah itu mengambil tanah yang digumpal lalu memukulkan kepada wajah mulhidun tersebut, ateis tersebut. Lalu Khalifah menegur, apa yang kamu lakukan wahai Abu Hanifah? Apakah kamu marah karena kamu tidak bisa menjawab? Kemudian Al-Imam Abu Hanifah menjawab dengan santai, ini merupakan salah satu wasilah untuk memberikan jawaban kepada mereka. Sekarang saya mau tanya kepada mereka. Mereka ini diciptakan dari tanah. Dan yang saya pukulkan tadi itu adalah tanah. Sekarang saya tanya kepada mereka, apakah mereka sakit? Mereka semua menjawab, iya sakit. Begitulah. Ketika Allah menciptakan mereka itu dari api, mereka juga akan sakit ketika mereka berada di dalam api. Dan akhirnya Al-Imam Abu Hanifah setelah pulang dari perdebatan itu mulai mengerti tentang mimpinya sendiri. Bahwa yang dimaksud dengan syajaratun, pohon yang besar itu adalah gurunya sendiri,
Sedangkan ranting yang dapat mengusir babi tersebut adalah dirinya sendiri, dan orang soleh itu adalah gurunya yang menjadi guru dari Mulhidun tersebut. Akhirnya para ateis ini mengikuti Abu Hanifah dan menjadi muridnya Hamad bin Salman. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.